Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Esti Handayani dengan NIM 857030369. Nah, baik, di sini saya akan melakukan tugas praktik pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Modul yang akan saya praktikkan yaitu ada di modul 1 tentang makhluk hidup, kegiatan praktikum 2 tentang simbiosis. Baik, selamat menyaksikan. Tujuan praktikum untuk mengidentifikasi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme di lingkungan sekitar. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum adalah yang pertama, alat-alat tulis, yang kedua, tabel pengamatan, yang ketiga, alam sekitar, yang keempat, HP, yang kelima, tripod, yang keenam, alma mater. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu contohnya yaitu adalah petani dan cacing. Lihatlah hubungan antara petani dan cacing tanah. Cacing tanah membantu menggemburkan dan menyuburkan tanah melalui gerakannya di dalam tanah. Tanah yang gembur membuat akar tanaman tumbuh dengan baik, sehingga hasil panen petani menjadi lebih subur. Sebaliknya, cacing tanah mendapatkan makanan dari sisa-sisa tanaman yang membusuk di tanah. Selanjutnya, kita lihat hubungan antara manusia dan tanaman penghasil oksigen. Tanaman melakukan fotosintesis, yaitu proses menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Sebaliknya, manusia menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Hubungan ini menunjukkan bagaimana manusia dan tanaman saling menjaga keseimbangan dalam ruang terbuka hijau. Contoh lainnya adalah hubungan antara manusia dan kucing. Manusia memberi makanan, tempat tinggal, dan kasih sayang kepada kucing. Sebagai gantinya, kucing memberikan rasa nyaman mengusir tikus di rumah dan menjaga teman yang setia. Hubungan ini memperlihatkan bahwa simbiosis mutualisme juga bisa terjadi antara manusia dan hewan peliharaan. Di alam, setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup. Beberapa makhluk hidup berdampingan tanpa saling merugikan maupun saling menguntungkan. Hubungan seperti ini disebut dengan simbiosis komensalisme. Contoh simbiosis komensalisme dapat kita lihat pada tumbuhan paku yang hidup di tanaman palem. Tumbuhan paku menempel pada batang pohon palem untuk mendapatkan tempat hidup yang lembab dan cukup cahaya. Tumbuhan paku juga tidak mengambil makanan dari tanaman palem, sehingga hubungan ini termasuk simbiosis komensalisme. Tumbuhan paku diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup yang sesuai, sedangkan tanaman palem tidak mengalami kerugian. Contoh selanjutnya yaitu pada bunga anggrek dan pohon inangnya. Anggrek tumbuh menempel di batang atau cabang pohon. Pohon digunakan anggrek hanya sebagai tempat menempel dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Anggrek tidak mengambil zat makanan dari pohon inang, melainkan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, anggrek mendapatkan keuntungan sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Di alam, tidak semua makhluk hidup saling menguntungkan. Ada juga hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Hubungan seperti ini disebut simbiosis parasitisme.
Contoh yang pertama adalah hubungan antara jamur dan pohon mangga. Jamur tumbuh pada batang atau ranting pohon mangga dan menyerap zat makanan dari jaringan pohon tersebut. Akibatnya, pohon menjadi lemah, batangnya membusuk, dan pertumbuhannya terganggu. Jamur diuntungkan karena memperoleh makanan, sedangkan pohon mangga dirugikan. Bisa terlihat dalam video, pohon mangga terlihat sudah mati, serta batangnya sudah kering dan daunnya berguguran. Contoh selanjutnya yaitu kutu dan kucing. Kutu hidup di tubuh kucing dengan menghisap darah sebagai sumber makanannya. Kucing menjadi gatal, tidak nyaman, bahkan bisa terkena penyakit kulit. Dalam hubungan ini, kutu diuntungkan sedangkan kucing dirugikan. Contoh selanjutnya yaitu adalah belatung pada buah jambu. Belatung hidup dengan memakan bagian dalam buah jambu yang matang atau busuk. Hal ini menyebabkan buah jambu rusak, membusuk, dan tidak layak dimakan. Belatung diuntungkan karena mendapat makanan, sementara jambu dirugikan karena menjadi rusak. Contoh terakhir adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk betina menghisap darah manusia untuk membantu proses pembentukan telurnya. Akibatnya, manusia bisa merasa gatal, bengkak, bahkan tertular penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Nyamuk diuntungkan sementara manusia dirugikan. Nah, baik. Demikian tadi adalah kegiatan praktikum tentang simbiosis yang sudah saya lakukan ya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.